badut. Badut lo. Siapa? Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel aku Yana Dayani, channel ibu rumah tangga yang suka sharing tentang kesehatan mental, produktivitas, dan keresahan ibu rumah tangga yang bakalan relate banget pokoknya ya. Karena semua hal yang aku bicarakan di channel aku itu adalah semua yang telah aku alami dan semua yang telah aku rasakan. Alhamdulillah bisa share lagi daily vlog aku kali ini. Tapi kali ini aku nggak akan sharing soal kesehatan mental atau keresahan aku. Aku hanya akan membagikan keseharian aku sebagai ibu rumah tangga, rutinitas aku sehari-hari. Semoga teman-teman gak bosan nontonnya. Kenapa kali ini aku gak sharing sesuatu? Karena kesibukan sebagai ibu rumah tangga itu membuat aku jadi memiliki sedikit waktu untuk mengerjakan hobi aku, yaitu konten. Jadi daily vlog adalah satu cara biar aku bisa upload tepat waktu. Soalnya minggu kemarin aku sempat pernah enggak upload tepat waktu ya, melenceng 2 jam 3 jam gitu. Viewsnya itu langsung turun drastis gitu, jadi kayak ke awal lagi. Jadi memang katanya menurut YouTuber yang udah sukses gitu ya, katanya YouTube itu memang cinta banget sama orang yang konsisten. Gak boleh meleset uploadnya sedikit pun ya, karena memang akan berpengaruh besar sekali. Jadi aku berusaha untuk menjaga tetap konsisten. Maksain sih sebenarnya, ini udah deadline banget. Jam 11 siang tuh harusnya aku bisa upload, tapi kayaknya aku nggak tahu ya ini bisa keburu apa enggak. Karena biasanya kalau aku share soal produktivitas atau kehidupan minimalis, biasanya aku bikin skripnya dulu gitu biar isi videonya terarah dan juga biar ngomongnya itu nggak keluar dari jalur ya. Jadi aku selalu bikin skripnya, bikin listnya apa aja yang mau aku omongin. Soalnya kalau nggak gitu, biasanya nih kalau lagi bikin video tuh di pikiran tuh banyak yang terlintas, apa aja yang mau aku sampaikan ke teman-teman dan apa ilmu yang mau aku sampaikan ke teman-teman. Tapi kalau pas voice overnya itu kadang suka lupa tadi tuh aku mau ngomong apa ya gitu. Jadi untuk meminimalisir kelupaan itu, aku membuat memo tersendiri, yaitu berupa skripnya dari awal sampai akhir, dari mulai opening, inti dari materinya, apa aja yang mau aku sampaikan, lalu solusinya kalau misalkan ngomongin soal permasalahan gitu. Bahkan sampai closingnya pun ya, yang berisi biasanya call to actionnya aku juga tulisin biar aku nggak lupa. Nah, jadi daily vlog kali ini aku mulai sore hari. Tadi abis masak sayur sop ya, buat masaknya anak-anak. Abis masak lanjut cuci piring. Udah selesai masak jadi dapurnya langsung rapi lagi. Nah, inilah salah satu kebiasaan aku setelah membaca buku Seni Hidup Minimalis ya. Jadi masak beres, dapurnya juga bersih, barulah aku bisa beralih ke kegiatan yang lain. Tapi kadang sih memang dapur tuh jadi prioritas kedua buat aku. Prioritas pertamanya itu adalah anak-anak. Nah, ini anak-anak aku lagi pada di luar, mereka main air. Anteng main air berdua, karena itu aku bisa masak dengan lancar lalu sampai dapurnya bersih ya, karena mereka lagi anteng. Karena ini lagi hujan jadi mereka minta main air. Biasanya aku nggak izinin ya main air di depan rumah karena bakalan becek ke jalan. Lanjut, ini di malam hari ya teman-teman. Ini sekitar jam 7 malam. Sebenarnya ini di hari yang berbeda ya sama yang tadi. Aku lagi ngajak Mas El buat belajar. Berusaha banget buat ngajak Mas El ngaji ya, tapi ada aja ya yang namanya anak kecil iklannya. Karena bukunya bergambar, jadi gambarnya ditanyain dulu ini apa, itu apa gitu. Jadi malah mengalihkan fokusnya dia.
Dan sampai akhirnya maulah dia ngaji lancar, alhamdulillah, karena aku kasih reward kalau abis ngaji itu pasti bakalan aku ajak jajan keluar. Sebelumnya Mas El tuh pakai ikro yang juz ama yang biasa itu loh, yang jadul, tapi karena terlalu monoton mungkin ya, cuman kayak huruf-huruf doang gitu, nggak ada gambar, nggak ada apanya, susah banget diajak ngajinya gitu. Makanya aku ganti pakai ikro yang ini, alhamdulillah jadi gampang, tapi memang fokusnya jadi mudah teralihkan sama gambar-gambarnya. Dan ini keadaan rumah aku yang berantakan ya, sama bocil celengan diorak-arik sama Mas El, terus dijadiin ular katanya ya. Udah beres ngaji udah semangat banget tuh, dia udah mau ngajak jajan, tapi karena aku nggak mau capek sendiri, aku syaratin mereka harus beresin dulu rumahnya, beresin mainannya, beresin uang yang diorak-ariknya, barulah kita bisa pergi keluar. Inilah satu kebiasaan yang selalu aku berusaha ajarin ke mereka ya, untuk bertanggung jawab atas apapun yang telah mereka lakukan. Apapun yang mereka berantakin aku nggak masalah, tapi aku dengan tegas selalu mengajarkan untuk mereka bertanggung jawab sendiri, beresin sendiri gitu, baru bisa dapat hal yang mereka inginkan, yaitu jajan. Dengan cara ini alhamdulillah mengurangi beban aku untuk beberes ya, karena mereka juga udah bisa diajak kerja sama. Meskipun mereka cuman beresin satu mainan, bakal aku apresiasi mereka, tapi karena ini mau jajan, jadi mereka pasti bakalan beresin sampai bersih, alhamdulillahirabbil alamin. Karena memiliki dua anak kecil sekaligus itu kondisi rumah itu sulit banget rapihnya ya. Kalau misalkan dibiarin sakit kepala juga ngelihatnya, karena aku nggak terlalu suka berantakan, malah bakal emosi gitu ngelihatnya. Tapi karena kondisi ya punya anak kecil yang habis diberesin pasti ngeberantakin lagi, habis diberesin pasti ngeberantakin lagi. Kalau misalkan dipaksain buat ngeberesin terus, ngeberesin lagi, bakalan capek sendiri, bakalan emosi sendiri. Jadi aku cari caraku sendiri ya untuk tetap waras, tapi rumah tetap bersih dan anak-anak menjadi lebih teredukasi. Nah ini kita jalan keluar ke warung, habis beli jajanan, kondisi sepi banget ya karena sore habis hujan, jadi sepi sekali. Kita udah sampai rumah, anak-anak langsung minta dibukain ya jajanannya. Dan biasanya kalau abis ajak mereka jajan tuh, mereka sambil nonton TV makan jajanan, aku bisa anteng ngerjain kerjaan yang pas sore apa siang belum sempet dikerjain. Nah ini aku mau masukin dulu motornya karena udah keburu malam, ini kayaknya jam 8:30 deh. Jadi aku mau masukin dulu motornya. Biasanya sih kalau ada Pak suami ya, urusan motor kayak begini tuh dia yang urusin, tapi karena kebetulan minggu ini dia kebagian shift malam ya, jadi nggak ada di rumah, jadi aku di rumah bertiga aja. Dia masuk kerjanya itu jam 7:30, pulangnya jam 5 subuh, jadi aku benar-benar di rumah tuh kayak bertiga doang. Gerbang langsung aku kunci rapat-rapat, pintu juga aku kunci rapat. Karena beda ya kalau ada Pak suami tuh rasanya tenang, aman gitu. Kalau sendirian tuh banyak banget kekhawatiran gitu. Apalagi aku orang dewasa satu-satunya di rumah ini. Jadi harus memastikan semuanya dalam keadaan aman dan beres. Lanjut aku ngangkatin dulu baju yang udah pada kering ya, dan dilipatnya ya udah nanti aja. Lagi mana ya, selalu ada tingkat prioritas gitu di dalam pekerjaan rumah. Dan ini aku mau ngejemurin dulu cucian yang tadi sore. Kenapa maksain malam-malam ngejemur baju? Karena takut keburu bau ya kalau dijemurnya besok. Karena aku tuh dulu tuh sering banget baju tuh pakai pewangi, tapi kadang suka mikir kok nggak pernah wangi gitu ya, bau. Dan ternyata tuh kuncinya karena terlalu lama aku ngerendam pakai pewanginya gitu. Jadi bukannya wangi, malah dia jadinya kayak bau gitu. Jadi sekarang setelah nyuci baju, aku pasti langsung setelah dicelupin ke pewangi langsung
peres terus langsung dijemurin. Dan ini kondisi bak cuci piring aku ya, masih penuh nggak kepegang. Kalau tadi di awal video abis masak aku langsung cuci piring. Kalau ini di hari kerja biasanya riweh banget. Rebutan akunya sama nyuci, jadi dapur nggak kepegang sama sekali. Beda ceritanya kalau misal pakai mesin cuci kali ya, jadi nyuci tuh bisa sambil ngerjain pekerjaan yang lainnya. Kode nih, kode. Dan kalau mau maksain ngerjain sekarang kayaknya aku udah capek banget. Sekarang juga udah jam 9, ya udah waktunya aku untuk sholat isya dan siap-siap mau tidur. Kelihatan kan dari ekspresi aku gimana capeknya aku malam itu. Dan ini rutinitas aku sebelum tidur ya. Aku selalu membersihkan muka aku dengan micellar water. Entah itu aku pakai make up ataupun tidak pakai make up, aku akan selalu membersihkan muka aku dengan micellar water sebelum tidur. Lalu barulah ke kamar mandi. Pakai face wash, jadi double cleansing gitu. Karena kalau misalkan aku skip nggak pakai micellar water, pasti bakalan langsung jerawatan dan kayak berminyak banget mukanya. Padahal aku tuh tipe mukanya kering ya, cuman ya sensitif gitulah. Terus sikat gigi, abis itu sholat isya dulu sementara anak-anak lagi pada anteng. Mudah-mudahan mereka enggak gangguin aku lagi sholat, tapi biasanya kalau aku lagi sholat, seanteng apapun mereka nonton TV, kalau ngelihat aku sholat pasti langsung nyamperin. Kalau aku lagi sujud pada naik gitu ke punggung aku. Ya gitulah ya, punya anak kecil, Masya Allah. Setelah selesai sholat, aku langsung skincarean dulu ya. Rutinitas aku sebelum tidur yaitu pakai moisturizer dari Azarin yang Intense Luminous Barrier Moisturizer. Karena aku tipe kulitnya kulit kering, jadi aku pakai yang warna biru ini. Teman-teman ada juga nggak yang pakai moisturizer Azarin? Komen di kolom komentar ya. Setelah itu aku lanjut mau sikat gigiin anak-anak ya, satu persatu. Aku mulai dari Arian dulu yang paling gampang. Meskipun harus diseret kayak begitu ya, tolong jangan salah paham, itu tuh aku lagi ngajak dia ke kamar mandi, bukannya diapain. Nah ini abis dia pipis langsung aku sikatin giginya. Abis itu barulah gilirannya Mas El sikat gigi sama pipis. Inilah rutinitas malam kami ya, rutinitas yang selalu kami lakukan sebelum beranjak ke tempat tidur. Terima kasih sudah nonton video aku sampai akhir. Jangan lupa like videonya, tinggalin jejak di kolom komentar biar aku juga bisa mampir ke channelnya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.